Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang komponen organik dan contoh-contohnya, maka tentu anak-anakku sudah punya bayangan apa itu komponen organik, bagaimana kedekatan kita dengan komponen organik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tahu bahwa hampir sebagian besar makanan kita itu adalah dari jenis tumbuhan, ya. Anak-anak, tumbuhan itu adalah kelompok makhluk hidup yang kaya dengan karbohidrat, ya. Selain karbohidrat, tentu ada juga protein, ya. Ada juga lemak dan ada juga asam aminonya. Nah, khusus di sini tumbuhan, ya. Tumbuhan adalah sumber karbohidrat, ya, sumber utama karbohidrat, ya. Nah, ini yang perlu kalian camkan dengan baik, bahwa tumbuhan itu adalah sumber utama penghasil karbohidrat, yang dimana karbohidrat ini adalah dalam tubuh, dalam proses metabolisme tubuh, dia adalah sumber energi utama, ya, yang digunakan oleh tubuh, dan dia adalah cepat terurai, ya. Ini. Nah, bagaimana anak-anakku bisa dipahami ini tentang komponen organik yang utama itu adalah karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen organik yang kedua itu adalah protein. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan semua bentuk-bentuk tanaman yang ada di sekitar kita ini. Ini semuanya adalah dibentuk oleh protein. Strukturnya itu, bata-batanya itu, bangunan bata-batanya itu adalah, ibaratnya dia bata, bangunan-bangunannya itu adalah, yang menyusunnya itu adalah protein. Ya, kita lihat setiap daun itu memiliki bermacam bentuk daun yang berbeda-beda, ya. Ini karena adanya keanekaragaman gen, ya. Keanekaragaman gen, kemudian ada keanekaragaman spesies, ya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari, ya. Nah, di materi yang akan datang. Nah, kemudian anak-anakku, perlu juga kalian ketahui bahwa tanaman ini pada pagi hari itu mengeluarkan kelebihan air dalam tubuhnya, ya. Nah, mengapa tanaman ini tidak gampang busuk daunnya? Nah, ini ada rahasianya, ya. Ternyata tanaman ini pada lapisan permukaan epidermis daun itu ternyata, ya, dilapisi oleh lapisan kutikula, sehingga air tidak gampang merusak jaringan epidermis. Oke? Jelas? Nah, kemudian beberapa jenis tanaman juga menghasilkan lemak. Nah, tentu anak-anakku tidak asing, ya, dengan tanaman kacang tanah itu, ya, lemak tanaman, ya. Ada juga lemak ada lemak nabati, ya, ada lemak hewani. Nah, karena di sini kita berada di kebun, ya, ini umumnya yang ada di sini adalah lemak nabati, yang dimana lemak nabati ini berfungsi untuk menjaga tumbuhan, ya, agar tanaman ini tetap terlindungi oleh air dan pembusukan daun, ya, di pagi hari ataupun di siang hari, apalagi jika terjadi hujan. Oke? Nah, dan yang terakhir, komponen kimiawi yang terakhir, organik yang terakhir itu adalah asam amino, ya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa setiap tanaman itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bereproduksi, ya. Reproduksinya bisa dalam bentuk biji, ya. Ada juga kalau di jamur itu seperti yang kita amati itu jamur, ya, ada lumut, ada tumbuhan paku itu dengan spora, ya. Nah, untuk tumbuhan tingkat tinggi itu umumnya biji.
Nah, selain biji ada juga yang mengalami pembiakan secara vegetatif alami. Nah, seperti ini tanaman sukun ini, nak, ini adalah tunas adventit pada akar sukun, ya. Ini tunas liar, ya, yang diambil kemudian dibiakkan, ya. Nah, bagaimana anak-anakku? Nah, jadi yang perlu kita pahami pada asam nukleat, ya, komponen organik. Yang keempat adalah asam nukleat, yaitu bahwa keberadaan asam nukleat inilah yang menyebabkan tumbuhan itu mampu bereproduksi, ya. Nah, tentunya ini sangat penting kita butuhkan, ya. Kalau tanpa asam nukleat kita tidak, ya, bisa kita kehabisan beras, ya. Dan selama ini kan tidak pernah terjadi, ya. Kenapa? Karena bibit padi selalu kita tanam dan pembawa sifat menurun itu ada di dalam bibit padi, ya. Nah, ada juga tanaman mangga, ya, ada pepaya, ada jagung, dan semuanya itu memiliki asam nukleat, yaitu kemampuan untuk mengembangkan individunya, ya, bereproduksi, ya. Oke, jelas? Nah,